Pemirsa, kembali lagi bersama saya Katarina Amelia di One News Bola. John Gettinga kembali menjadi sorotan sebagai calon pelatih timnas Indonesia setelah memberikan kode keras melalui media sosial. Namun PSSI menghadapi tantangan besar mengingat sang pelatih gajinya saat menangani Ajax mencapai lebih dari 29 miliar rupiah per tahun. Informasi lainnya, pemirsa, Indra Syafri kembali menjadi sorotan setelah timnas U20 dan U22 Indonesia menelan 8 laga tanpa kemenangan sepanjang tahun 2025. Meski pernah dijuluki spesialis tim muda, performa dua kelompok umur yang ia tangani justru menurun drastis. Pemirsa, inilah One News Bola selengkapnya. Atlanta membuat kejutan di Liga Champions setelah menaklukkan Chelsea 2-1 di New Balance Arena. Sempat tertinggal lebih dulu, Ladea bangkit di babak kedua dan memastikan kemenangan. Laga lanjutan UEFA Champions League kembali menyita perhatian. Chelsea, tim berstatus juara dunia, harus mengakui keunggulan Atalanta setelah tumbang di New Balance Arena, Rabu 10 Desember 2025 dini hari waktu Indonesia Barat. Chelsea sebenarnya mampu membuka keunggulan lebih dulu lewat gol João Pedro. Namun Atalanta bangkit pada babak kedua melalui sundulan Gianluca Scamacca dan gol penentu Carles de Ketelaere. Diketahui babak pertama berlangsung cukup berimbang. Atalanta hampir memecah kebuntuan pada menit ke-6 melalui tembakan jarak dekat Ademola Lookman yang masih bisa diblok kiper Robert Sanchez. The Blues kemudian mengambil alih permainan dan memimpin pada menit ke-24. Reece James mengirim umpan silang mendatar dari sisi kanan yang diselesaikan João Pedro dengan satu sentuhan. Chelsea unggul 1-0 hingga jeda. Memasuki babak kedua, Atalanta tampil agresif. Tekanan mereka membuahkan hasil pada menit ke-55 ketika umpan silang de Ketelaere dari sisi kanan disambut sundulan keras Scamacca tanpa mampu dihentikan Sanchez. Skor kembali imbang 1-1. Scamacca hampir menggandakan golnya pada menit ke-59 dan 62. Namun dua peluangnya digagalkan Sanchez. Atalanta akhirnya membalikan keadaan pada menit ke-83. Martin de Roon mengirim umpan terobosan yang diterima de Ketelaere. Ia menggiring bola ke kotak penalti, melewati satu bek lalu melepaskan tembakan mendatar ke sisi kanan gawang. Sanchez sempat menepis tetapi bola tetap meluncur masuk. Skor 2-1 bertahan hingga laga usai, memastikan Atalanta meraih 3 poin. Kemenangan ini mengangkat Ladea ke peringkat ketiga klasemen sementara dengan 13 poin dari 6 pertandingan.
hanya tertinggal 2 poin dari Arsenal dan Bayern Munchen di puncak. Sementara itu, Chelsea turun ke posisi 11 dengan koleksi 10 poin. Timnas Indonesia U22 menghadapi situasi genting di SEA Games 2025 setelah tumbang 1-0 dari Filipina U22 pada laga perdana. Peluang Garuda lolos ke semifinal bergantung pada laga terakhir serta hasil dari grup lain. Timnas Indonesia U22 gagal mengamankan poin pada laga perdana SEA Games 2025 usai takluk 0-1 dari Filipina U22 Senin 8 Desember 2025. Bertanding di 700 Years Anniversary Stadium, Garuda Muda harus kebobolan pada masa injury time babak pertama. O2 Banatau menjadi mimpi buruk bagi Indonesia setelah sukses menanduk bola hasil lemparan ke dalam jarak jauh Gavin Wins. Kemenangan ini memastikan Filipina melaju ke semifinal dengan koleksi 6 poin setelah sebelumnya menundukkan Myanmar 2-0. Sementara itu, posisi Indonesia di bawah asuhan Indra Safri kini berada dalam situasi krisis. Peluang untuk lolos hanya terbuka lewat jalur peringkat kedua terbaik. Ivar Jenner dan kawan-kawan wajib meraih kemenangan besar atas Myanmar pada laga terakhir Jumat 12 Desember 2025. Nasib Garuda Muda juga bergantung pada hasil pertandingan grup B. Duel antara Vietnam dan Malaysia akan sangat menentukan peluang Indonesia. Vietnam sementara memimpin klasemen peringkat kedua terbaik dengan 3 poin. Disusul Timur Leste dari grup A yang mengoleksi poin sama namun memiliki selisih gol -3. Timur Leste telah memainkan 2 laga, sedangkan Vietnam baru 1 kali bertanding dan akan menghadapi Malaysia pada Kamis 11 Desember 2025. Jika Vietnam dan Malaysia bermain imbang, keduanya dipastikan melaju ke semifinal dengan 4 poin. Hasil tersebut sekaligus menutup peluang Indonesia terlepas dari fase grup apapun hasil laga kontra Myanmar keesokan harinya.
Indra Syafri kembali menjadi sorotan setelah timnas U20 dan U22 Indonesia menelan 8 laga tanpa kemenangan sepanjang tahun 2025. Meski pernah dijuluki spesialis tim muda, performa dua kelompok umur yang ia tangani justru menurun drastis. Indra Syafri kembali menjadi pusat kritik setelah gagal membawa timnas U20 dan U22 Indonesia tampil meyakinkan sepanjang tahun 2025. Pelatih yang dulu dikenal sebagai spesialis tim muda itu kini dinilai kehilangan sentuhan. Setelah dua kelompok umur yang ia tangani menelan serangkaian hasil mengecewakan. Pada 2025, PSSI memberikan kepercayaan besar kepada Indra dengan menugaskannya menangani dua tim sekaligus, timnas U20 dan timnas U22 Indonesia. Namun kepercayaan tersebut tidak berbuah manis. Untuk timnas U20, Indra menggelar pemusatan latihan jangka panjang hampir 2 tahun lamanya. Sejumlah pemain bahkan sampai mengorbankan menit bermain di klub demi program tersebut. Namun, hasil di Piala Asia U20 2025 jauh dari harapan. Indonesia takluk 0-3 dari Iran, kemudian kalah 1-3 dari Uzbekistan dan hanya mampu bermain imbang 0-0 melawan Yaman. Hasil itu membuat publik mempertanyakan efektivitas TC panjang yang selama ini dianggap sebagai fondasi utama program Indra. Setelah beberapa bulan tak menangani tim manapun, Indra kembali dipanggil PSSI untuk membesut tim U22 Indonesia. Ia dipercaya menggantikan Gerald Penebuk, membawa modal sebagai pelatih peraih medali emas SEA Games 2023. Namun sepak bola modern tampaknya berubah lebih cepat daripada pendekatan kepelatihannya. Dalam 4 laga uji coba internasional, hasilnya kembali jauh dari memuaskan. Garuda U22 uji coba 2 kali melawan India, 2 kali dengan hasil kekalahan dan seri. Selanjutnya di FIFA Matchday, Garuda U22 gagal meraih kemenangan setelah dibantai Mali 3-0 dan seri 2-2 melawan Mali.
Serangkaian performa itu mempertegas bahwa gaya bermain tim di bawah Indra terlihat menonton, mudah ditebak, dan kalah intensitas dibanding lawan. Kekecewaan publik memuncak ketika timnas U22 Indonesia tumbang 0-1 dari Filipina pada laga pertama SEA Games 2025 Senin 5 Desember 2025 di Thailand. Dalam pertandingan tersebut, pemain Garuda kerap melakukan kesalahan mulai dari umpan tak akurat, kontrol bola buruk, hingga gagal melakukan sapuan sederhana. Indra terlihat tidak mampu menemukan solusi di pinggir lapangan. Dengan kekalahan itu, Garuda Muda sudah 8 laga beruntun tanpa kemenangan di bawah Indra Shafri sepanjang 2025. Ketimbang menyalahkan pemain, banyak pihak menilai kinerja Indra dan jajaran PSSI melakukan evaluasi menyeluruh. John Heitinga kembali menjadi sorotan sebagai calon pelatih timnas Indonesia setelah memberikan kode keras melalui media sosial. Namun PSSI menghadapi tantangan besar mengingat gaji Heitinga lebih besar dari bayaran Patrick Kluivert. Sejumlah teka-teki soal siapa yang akan mengisi kursi pelatih timnas Indonesia memasuki babak baru. Salah satu nama yang kini senter diperbincangkan adalah John Heitinga. Terutama setelah ia mengirimkan sinyal kuat melalui aktivitas terbarunya di media sosial. Di tengah indikasi minat yang semakin terang, PSSI disebut harus menyiapkan anggaran super besar jika benar-benar serius mendatangkan pelatih Ajax Amsterdam tersebut. Pasalnya gaji yang pernah diterima Heitinga di klub sebelumnya jauh melampaui nilai kontrak Patrick Kluivert. Sebagai perbandingan, Patrick Kluivert pelatih Garuda sebelumnya diperkirakan mendapatkan bayaran sekitar 1,3 hingga 1,5 miliar per bulan atau setara 18 miliar per tahun. Angka ini saja sudah tergolong sangat tinggi untuk standar pelatih timnas Indonesia. Namun nilai tersebut tampak kecil bila disejajarkan dengan penghasilan Heitinga. Menurut laporan salary leaks, pelatih berdarah Maluku itu menerima 1,5 juta euro per tahun saat dikontrak Ajax, atau lebih dari 29 miliar rupiah belum termasuk bonus. Menariknya, Ajax memberikan gaji sebesar itu meski saat itu sang pelatih masih tergolong minim pengalaman di level senior. Besaran gaji inilah yang diprediksi menjadi tantangan terbesar bagi PSSI. Di sisi lain, rumor ketertarikan sang pelatih sendiri semakin menguat. Media Belanda Football Premier menyoroti bagaimana ia tiba-tiba mengikuti sejumlah akun penting yang terkait sepak bola Indonesia seperti akun Timnas Indonesia.
Heitinga lahir di Belanda pada 15 November 1983, namun memiliki garis keturunan Indonesia dari kakek, nenek, dan ayahnya. Meski besar di Belanda, ia mengaku masa kecilnya dibentuk oleh budaya Maluku yang kuat dalam keluarganya. Sebelumnya, pelatih berusia 42 tahun itu sempat menjabat sebagai asisten pelatih Arne Slot di Liverpool sebelum kembali fokus bekerja untuk Ajax Amsterdam. Sebagai pemain, ia adalah sosok yang dikenal luas di dunia sepak bola Belanda. Mencatat 87 penampilan bersama timnas Belanda dan pernah dianggap sebagai salah satu bek muda paling menjanjikan di Eropa. Debut seniornya bersama Ajax terjadi pada 2001 ketika ia baru berusia 17 tahun. Selama membela Ajax, ia tampil dalam 218 pertandingan, mencetak 25 gol, serta meraih 2 gelar Eredivisie dan 3 KNVB Cup. Media Italia memuji performa Jay Itzes yang kini masuk dalam radar klub raksasa AC Milan. Bek timnas Indonesia itu dinilai sangat cocok untuk skema 3 bek dan mampu membantu Milan dalam perebutan Scudetto. Media Italia kembali menyoroti penampilan impresif Kapten Timnas Indonesia Jay Itzes yang kini masuk dalam radar raksasa Serie A AC Milan. Bek berusia 25 tahun itu bahkan dinilai sebagai tipe pemain yang dibutuhkan Rossoneri jika ingin kembali bersaing memperebutkan Scudetto. Rumor ketertarikan Milan terhadap sang pemain mencuat setelah jurnalis Sky Sports Italia, Luca Cili, mengungkapkan bahwa klub dengan 19 gelar Liga Italia itu sedang memantau perkembangan mantan bek Venezia tersebut. Meski begitu, hingga kini belum ada langkah resmi atau negosiasi langsung antara Milan dan Sassuolo. Menurut laporan itu, faktor usia muda dan kematangan bermain menjadi alasan utama Milan tertarik. Bek Garuda tersebut dinilai memasuki usia emas sebagai bek tengah sekaligus memiliki fleksibilitas tinggi untuk bermain dalam skema 3 bek. Formasi yang kerap digunakan pelatih Massimiliano Allegri. Karakter itu membuat Milan melihat Itzes sebagai sosok yang pas untuk proyek jangka panjang. Di tengah berkembangnya rumor, media Italia AC Milan memberikan pujian besar kepada pemain kelahiran Belanda tersebut. Mereka menilai Bang J bukan sekedar pemain tanpa nama besar, tetapi justru tipe pekerja keras yang memberikan stabilitas di lini belakang. Jay Itzes memang bukan pemain yang sering menjadi sorotan utama di Liga Italia. Namun musim ini ia berkembang menjadi salah satu bek yang paling stabil di Sassuolo.
Kepemimpinannya sebagai kapten timnas Indonesia, visi bermain yang solid, kemampuan adaptasi cepat, serta etos kerja tinggi membuat banyak klub mulai meliriknya. Media Italia juga menyebut apabila AC Milan benar-benar berhasil merekrut Itzhak, maka ia bisa menjadi bagian krusial dalam upaya Milan meraih Scudetto di masa mendatang. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katarina Amelia dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan sampai jumpa di One News Pola berikutnya. Setiap hari pukul 8:30 malam hanya di kanal YouTube TV One News Corp.